Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia Zahara dari kelas 11 MIPA 3, absen 31, SMA Negeri 10 Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi pengangguran konjungtur. Namun, terlebih dahulu kita ketahui bersama pengertian dari pengangguran. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Pengertian pengangguran dalam arti luas adalah penduduk yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan. Ada dua pendapat. Yang pertama itu menurut Badan Pusat Statistik atau BPJS. Dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang kedua itu menurut Sukirno pada tahun 2006. Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran juga merupakan masalah di setiap negara, baik itu negara maju, terlebih lagi di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Menurut Budi pada tahun 2008, negara maupun di dunia ini, baik yang dikategorikan negara maju maupun negara yang sedang berkembang, senantiasa menghadapi masalah pengangguran. Perbedaannya, negara berkembang tidak mampu memberikan tunjangan kepada warga negaranya yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan jaminan itu. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Jadi teman-teman, jenis-jenis pengangguran itu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan penyebabnya. Terdiri dari 6. Yang pertama pengangguran struktural, pengangguran konjungtur, yang ketiga pengangguran friksional, yang keempat pengangguran musiman, yang kelima pengangguran teknologi, dan yang keenam pengangguran voluntary. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Ada 3 bagian. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran setengah menganggur, dan yang ketiga pengangguran terselubung. Selanjutnya kita masuk kepada materi kita, yaitu pengangguran konjungtur. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pengangguran konjungtur, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari pengangguran konjungtur. Apa itu pengangguran konjungtur? Definisi pengangguran konjungtur secara umum bisa kita artikan sebagai pengangguran yang terjadi karena perubahan yang sangat besar pada siklus bisnis dan perkembangan ekonomi. Besar kecil jumlah pengangguran konjungtur di suatu negara sangat bergantung pada kestabilan ekonomi suatu negara. Ketika kestabilan perekonomian negara melemah, maka perusahaan terpaksa harus mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Selanjutnya teman-teman, kita masuk kepada penyebab terjadinya pengangguran konjungtur. Jadi ada 3 penyebab. Yang pertama itu adalah resesi. Dapat kita lihat di gambar. Resesi sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu yang stagnan dan lama. Resesi juga berarti kontraksi besar-besaran dalam hal kegiatan ekonomi. Yang kedua itu adalah turunnya daya beli masyarakat. Dan penyebab yang ketiga yaitu PHK. Ketika turunnya permintaan dan penawaran terhadap suatu barang, maka pekerja harus dikurangi untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Selanjutnya teman-teman, apa saja kasus-kasus pengangguran konjungtur? Ada 3 kasus. Yang pertama, itu kasus Bank of America. Di antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, terjadi permasalahan ekonomi yang mengakibatkan Bank of America memecat 30.000 karyawan demi menyelamatkan lembaganya. Yang kedua itu
yaitu USPS. USPS atau yang disebut dengan The Unit Postal Service merupakan salah satu penyedia jasa pengiriman barang. Perusahaan ini juga mengalami dampak dari adanya perubahan ekonomi loh teman-teman, sehingga melakukan pemutusan kerja terhadap 156.000 karyawannya pada saat itu. Yang ketiga adalah kasus AT dan T. AT dan T ini merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi yang terletak di Amerika. Perusahaan ini memiliki saham telekomunikasi yang tersebar di Amerika. Sayangnya, perusahaan ini juga mengalami permasalahan ekonomi pada tahun 1996. Pada tahun tersebut, perusahaan AT dan T ini mengalami perpecahan menjadi 3 bagian, di mana salah satunya merupakan salah satu perusahaan yang berkembang dan berpengaruh hingga saat ini. Dan permasalahan tersebut, perusahaan AT dan T ini juga memberhentikan paksa pekerjaan dari karyawannya. Teman-teman, apa sih akibat dari pengangguran? Jadi, ada 10 akibat dari pengangguran. Yang pertama itu adalah berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Yang kedua yaitu dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah, berupa turunnya rasa kepercayaan karena pemerintah dianggap tidak mampu membuka lapangan kerja yang baru dan memenuhi kebutuhan pokok warganya, sehingga menyebabkan konflik serta krisis kepercayaan kepada pemerintah. Yang ketiga itu meningkatkan angka kriminalitas. Beberapa tindakan seperti pencurian, penjambretan, penipuan, perampokan, bahkan sampai pembunuhan tidak sedikit yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Dan mungkin saja para pelaku kejahatan melakukan hal tersebut karena tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Yang keempat yaitu dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan kerja, sehingga membuat orang tersebut merasa tidak diperlakukan secara adil. Contohnya adalah kasus yang sering terjadi di Indonesia, yaitu kasus orang-orang yang memiliki koneksi akan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak, sehingga dapat memunculkan rasa iri atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan merasa ia tidak diberlakukan secara adil. Selanjutnya, dampak pengangguran yang kelima, yaitu dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Yang keenam, menurunkan daya saing. Pengangguran dapat berdampak pada penurunan daya saing, sehingga semakin sedikit orang yang memiliki keterampilan dan semakin sedikit pula persaingan yang ada. Dampak yang ketujuh yaitu meningkatkan angka kemiskinan. Yang kedelapan yaitu dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan dampak yang berkelanjutan dari meningkatnya angka kemiskinan, sehingga memunculkan masalah-masalah lain pada bidang. Dampak yang kesembilan yaitu menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Hal ini dikarenakan pengangguran dapat membawa banyak masalah dan dampak pada lingkungan yang menyebabkan pemerintahan saat itu tidak stabil. Dampak yang ke-10 yaitu meningkatkan konflik dalam rumah tangga, atau bahkan membuat konflik rumah tangga menjadi meningkat. Selanjutnya teman-teman, yang perlu kita ketahui yaitu cara mengatasi pengangguran konjungtur. Saya akan menjelaskan metode yang dapat ditempuh untuk mengatasi pengangguran konjungtur ini. Ada 5 metode. Yang pertama itu mendirikan industri pabrik yang bersifat padat karya. Dengan adanya industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, maka masyarakat yang menganggur tadi dapat ikut serta dan pada akhirnya sangat efektif dalam menekan angka pengangguran. Yang kedua, menghidupkan UMKM. Potensi UMKM di Indonesia sendiri sangatlah besar dan merupakan bagian dari industri kreatif. UMKM juga dapat menjadi solusi untuk membuka peluang adanya lapangan kerja. Meskipun jumlahnya kecil, namun jika jumlah UMKM digenjot untuk terus naik, maka pasti jumlah tenaga kerja yang diserap juga
juga akan besar. Yang ketiga yaitu mengintensifkan pekerja di pedesaan. Yang keempat yaitu meningkatkan investasi. Nilai investasi yang besar tentu akan berpengaruh kepada geliat industri dalam negeri, sehingga akan ada banyak perusahaan baik asing maupun lokal yang membuka cabang-cabang dan gerai baru. Pastinya cabang-cabang baru ini akan membutuhkan pegawai dan para pekerja, maka dari hal ini merupakan upaya efektif untuk mengatasi pengangguran konjungtur. Upaya yang kelima yaitu meningkatkan mutu dan kualitas tenaga kerja. Maka apa yang dapat kita lakukan? Tentu saja adalah dengan memberikan pelatihan dan pembekalan skill dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas para tenaga kerja. Hal tersebut dilakukan agar nantinya mampu bersaing sehingga saat terjun ke dunia pekerjaan, mereka memiliki skill yang mumpuni yang dibutuhkan oleh perusahaan baik lokal maupun asing. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan, saya akan berusaha untuk memperbaikinya supaya menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.